Shalom. Shalom. Oke. Thank you. Anugerah Tuhan, sekali lagi apa yang kamu alami dan apa yang akhir-akhir ini kamu sedang lewati, percayalah tidak lepas dari kepedulian hati Tuhan. Amin. Iya. Suka duka kamu pasti lewati. Persoalan demi persoalan kamu lewati. Tapi itu menuntut respon yang benar dari dirimu. Kamu bisa punya banyak kebenaran. Tapi bagaimana cara kamu memegang kebenaran? Apakah kamu teguh? Atau kenyataan bicara lebih kuat daripada kebenaran yang kamu pegang? Kebenaran mungkin berada di level 1. Tapi kenyataanmu ada di level 10. Kamu menurunkan kebenaran itu setara dengan kenyataan. Atau kamu naikkan kenyataan setara dengan kebenaran. Kamu perkatakan dengan iman yang teguh bahwasannya Tuhan, aku percaya bahwa kebenaran-Mu lah yang mempengaruhi seluruh hidupku. Yang dari kecil Kristen, boleh angkat tanganmu deh. Kristen dari kecil, tolong angkat tangan. Dari kecil Kristen. Kau baru oe Kristen. Coba angkat tangan. Oke. Kristen ya. Oke. Yang bukan dari Kristen sejak kecil, tolong angkat tangan. Ada? Oke. 2. Oke. Kamu yang sejak kecil dari Kristen deh. Sudahkah kamu lihat ada perubahan dalam hidupmu? Kamu terbiasa ada di dalam gereja. Dengan semua kebenaran yang bisa kamu dengar. Tapi kamu tidak terbiasa dengan apa yang ada di luar. Pernahkah kamu bawa kebenaran dari dalam gereja ini keluar? Supaya mereka yang di luar juga mendengar kebenaran ini. Makanya nanti di Osma, aku sedikit protes sebenarnya. Ada penginjilan kakak tingkat bohong itu. Kenapa? Itu tidak membuat atau membawa pengertian sedikit pun. Kalau dilakukan di tahun ini bertobat. Karena gak ada buah yang dihasilkan dari situ. Itu cuman ajang untuk mempermainkan adik tingkat. Dari tahun ke tahun tetap sama. Kalau kamu punya prinsip kebenaran di hidupmu. Kamu bawa mereka keluar. Salatiga butuh dengar Injil. Amin. Itu bukan hanya untuk segelintir manusia. Dia bilang, firman bilang apa? Jadikan semua bangsa muridku. Dia tidak bilang cuma sama Pak Pendeta. Pak Pendeta pun banyak gak jelasnya. Kalau udah Pak Pendeta gak jelas, tambah kau gak jelas. Makin gak jelas lah kau. Sebenarnya itu tidak ada berguna. Aku tidak tahu apakah nanti di Osma tahun ini akan melakukan hal seperti itu. Berarti sampai hari itu pikiranmu tidak ada perkembangan sedikit pun. Kamu seperti katak dalam tempurung. Kamu gak bisa lihat dunia luar. Dan itu masih jadi habitmu sampai tahun ini. Dari tahun-tahun lalu sampai tahun ini. Masih sama. Kamu mewarisi sesuatu yang tidak berguna. Dan kamu hidupi sesuatu yang tidak berguna. Sampai hari ini. Kenapa? Karena kamu banyak deal, kompromi. Dengan orang yang ngomong hampir benar. Hampir benar belum tentu benar. Karena dia baru hampir. Tapi kamu suka. Siapa orang yang suka dikuliti hidup-hidup? Kamu pikir kamu dengar firman Sadrak, Mesak, Abednego itu sesuatu yang mudah untuk kamu dengar? Kalau kamu tarik itu ada di hidupmu. Kalau itu diaplikasikan ke zaman sekarang. Mampukah kamu bilang seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Kami tidak akan sembah patung yang Tuanku dirikan. Bahkan kalaupun Tuhan tidak tolong kami.
kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Kamu tarik ke zaman sekarang. Hanya demi pertemananmu supaya kamu tidak ditinggalkan dan dibiarkan sendiri. Kamu rela membuang yang berharga hanya untuk diterima. Ada banyak orang seperti kamu. Waktu kamu ngalami Tuhan, kamu haus dan lapar rindu. Baca Alkitab, inginkan Tuhan, rindukan Tuhan. Sampai akhirnya kamu gak mampu lagi. Karena apa? Ada banyak teman-temanmu yang di samping kiri kananmu. Mulai gak senang terhadap perilakumu. Kamu mulai dibilang sok rohani lah. Kamu dibilang sok baik lah. Kamu dibilang sok paling suci. Tahu mulut-mulut yang ngomong begitu. Mulut dan hatinya penuh dengan kejahatan. Kenapa? Karena tidak ada yang terlalu dekat dengan Tuhan. Semua orang boleh dekat dengan Tuhan. Siapapun. Jadi kalau ada orang yang bilang sok rohani, karena dia bukan rohani. Dia rohana itu. Nggak ada yang orang, Tuhan nggak pernah bilang sok rohani, nggak pernah dia bilang. Supaya kau ngerti. Apakah hatimu suka akan didikan? Atau cuma mulutmu yang bisa ngomong tentang Tuhan baik tapi kau nggak pernah alami dia baik? Karena di belakang layar kamu sering menggerutu dan bilang mana Tuhan? Coba kamu pikirkan dan renungkan. Satu pernyataan yang sampai hari ini aku masih dengar. Tunjukkan aku teman-temanmu. Kutunjukkan masa depanmu. Sederhana sekali. Sama siapa kamu bergaul? Menentukan pertumbuhan imanmu. Kedekatanmu dengan Tuhan. Hanya untuk supaya kamu tidak ditinggalkan. Kamu rela meninggalkan semua yang ilahi yang pernah kamu dapatkan. Untuk supaya bisa diterima. Satu kali di kamar nomor 6. Sekarang asrama Putri 2. Aku satu kamar dengan kakak tingkat kamu yang sudah lulus. Aku orang yang sering berdoa di dalam. Dihina karena berdoa. Sudah jadi makanan tiap hari. Karena dulu aku menghina mereka yang berdoa. Mengolok-olok mereka yang berdoa. Aku orangnya. Sampai aku ditangkap Tuhan dan dibuat berubah. Setiap habis doa pagi jam 5 pagi aku turun ambil gitarku di dalam kamar aku berdoa. Aku gak peduli 2 orang yang ada di dalam itu. Urusanmu pribadi. Karena soal pertumbuhan iman. Masing-masing. Kalau kamu mau ikut, mari ikut. Tidak usah. Aku terus berdoa, nyembah Tuhan, baca Alkitab. Terus seperti itu. Sampai akhirnya satu anak ini, dia mulai buka Alkitabnya. Dia buka Alkitabnya, dia mulai baca. Karena aku dekat cermin, aku bisa lihat dari belakang. Dari pantulan. Oh, aku mengucap syukur. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Tapi itu gak berselang lama. Dia lagi baca Alkitab. Tiba-tiba kamar sebelah, teman sebelah kamarnya. Aku tahu mereka sering bercanda. Tapi tahu yang paling miris di sini. Dia masuk karena dia intip dulu dari jendela lagi ngapain temannya ini. Baca Alkitab. Dia masuk, dia kagetin temannya. Ih ngapain kau? Nggak ada, dia tutup Alkitabnya. Ih baca Alkitab. Ih enggak kok. Loh, pertanyaannya kan kamu Kristen baca apa? Kenapa ada orang yang malu baca Alkitab? Itu yang terjadi di kampusmu. Karena pertemanan kamu rela meninggalkan yang ilahi. Makanya hidupmu sampai hari ini. Buah yang mentah pun tidak dilihat dari hidupmu. Sama.
Sangat miris hatiku. Waktu aku lihat dia tutup Alkitabnya dan dia sangkal dia tidak baca Alkitab. Kamu bisa lihat. Jangan kamu pikir ayat gelap dan terang tidak bisa bersatu. Ayat yang sering dikutip tentang jodoh. Tidak, kamu lihat ayat berikutnya. Itu dia bilang apa? Keluarlah dari itu. Dari siapa? Komunitas itu. Dari siapa? Pertemanan itu. Kamu yang harus memotongnya. Kalau Kak Glo bilang tadi. Potong, pisahkan dari hidupmu. Kamu boleh berteman dengan siapapun. Jangan bilang di hadapanku, Kak, bukankah Tuhan Yesus berteman dengan semua orang jahat? Benar. Kalau dia berteman dengan pemabuk, dia nggak ikut mabuk. Kamu berteman sama pemabuk, jadi goblok. Jadi mabuk kamu. Kenapa? Karena dagingmu belum mampu. Jangan bilang, jangan berdalih dengan kamu bawa nama Yesus. Firman sering diperkosa oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kamu cocok logi, tapi kamu gak pernah ngerti. Firman ini tidak bisa terkamiri. Kamu berusaha membenarkan dirimu dengan pertemananmu. Tapi Tuhan bilang apa? Keluar dari situ. Potong dan pisahkan dirimu dari situ. Jangan kamu pikir kamu berada di satu kolam yang sama, pertumbuhanmu sama. Tidak akan. Yang menghambat kamu kenal Tuhan, pertama-tama dirimu dan orang di sekitar. Itu yang membuat kamu tidak akan bertumbuh dan berbuah. Bahkan untuk tumbuh saja kamu susah. Kalau kamu pernah lihat di tembok, ada retakan kecil. Bisa loh rumput tumbuh di situ. Karena dia lembab, mulai ada lumut. Bahkan celah kecil aja tumbuhan bisa hidup. Tapi kamu, tumbuh gak? Kamu yang baru, dengar baik deh. Kamu yang memutuskan untuk kamu tinggalkan pertemanan yang jahat itu. Atau kamu ikut di dalam dan jadi sama seperti mereka. Kamu yang putuskan. Banyak sekali hal yang aku lihat itu terjadi dan tidak membawa perubahan apa-apa. Ada orang-orang yang berani tinggalkan itu hanya supaya ia diterima. Supaya kau gak merasa kesepian. Supaya kamu punya masa. Supaya kamu punya orang-orang yang turut di belakangmu. Supaya kamu ikut. Kemana orang pergi kamu ke sana. Kamu gak punya pendirian. Karena kamu takut ditinggalkan. Tahu apa arti dikuduskan? Kudus bukan soal kamu tidak berzina. Bukan soal mulutmu ini gak pernah ngomong kotor. Bukan itu. Walaupun itu termasuk bagaimana kamu menjaga dirimu. Namun dikuduskan itu tahu artinya. Dikhususkan. Kalau dikhususkan, kamu dipisahkan dari orang yang hidup normal pada umumnya. Kamu hidup pada khususnya. Kalau orang boleh lihat TikTok, kamu enggak. Daniel mengkhususkan dirinya untuk apa? Tidak makan makanan kerajaan. Mengkhususkan diri, dikhususkan. Berarti pelajaran, pengajaran, didikan berbeda dengan orang pada umumnya. Adakah kamu lihat Kopassus didikannya sama kayak tentara baru masuk? Enggak ada. Adakah kamu lihat didikan anak SMA sama seperti anak SD pelajarannya? Dikhususkan itu begitu. Kamu akan menerima didikan-didikan yang menghancurkan dagingmu. Karena daging ini lemah.
roh kita yang di dalam mau ikut Roh Kudus. Tapi dagingmu tidak sanggup. Kamu dengar dan tahu banyak kebenaran. Tapi tidak satu pun kebenaran itu kamu hidupi di luar sana. Makanya tidak heran. Yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Kalau sampai hari ini kamu yang baru datang ke Salatiga ini, dengar baik dek, kamu yang baru datang. Kamu datang berhasil, pulang jangan gagal. Datang seperti sampah, kamu pulang harus seperti berlian. Kamu tetapkan di dalam dirimu siapa yang boleh mengkamiri hidupku dan siapa yang tidak. Karena kemunafikan merajalela. Kamu harus ngerti. Kamu tetapkan di dalam dirimu. Jangan kamu pikir. Kamu datang dari sana, mungkin ada yang sponsori kamu. Ada yang bayari kuliahmu. Tapi kamu tahu enggak itu uang siapa? Mungkin orang tuamu kaya, atau mungkin ada orang tuamu gak punya uang. Tapi sampai di sini pun kamu jadi bodoh main-main. Karena pergaulan yang gak jelas. Buka mata dan hatimu. Lihat sekelilingmu. Jangan tergiur dengan omongannya. Jangan tergiur dengan pandangannya yang goblok. Tapi buka hati dan matamu. Minta Roh Kudus, siapa dia Tuhan. Supaya kamu ngerti harus berteman dan bergaul dengan siapa. Itu. Kalau dalam pergaulan aja kamu tidak bisa memisahkan diri. Bagaimana kamu bilang kebenaran itu hidup di dalamku? Tidak bisa. Kenapa seperti ini? Keras. Bagiku ini tidak keras, Dik. Ini makanan sehari-hari yang kumakan. Supaya kamu belajar hidup. Bukan berdasarkan pengertianmu sendiri. Tapi firman yang setiap hari kamu baca. Buka Mazmur 1. Kita baca sama-sama Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jangan berjalan, jangan berdiri, dan jangan duduk di antara orang-orang itu. Jangan. Kalau kamu mau melihat ayat 3 terjadi di hidupmu, jangan mau berjalan di antara orang-orang itu. Dan jangan mau untuk berdiri di antara orang-orang itu. Dan jangan mau duduk di antara orang-orang. Amplified bilang apa? Down rest, istirahat dia bilang. Duduk di antara kumpulan pencemooh. Kalau dia bilang down rest, berarti apa? Kamu merasa nyaman ada di situ. Meletakkan dirimu untuk di situ, diam di antara kumpulan pencemooh. Tak tanya sama kamu. Kalau kamu di tempat sampah, 1 jam aja. Dulu kami sering bagi makan ke tempat pembuangan akhir di sana. Kami keliling dan kami bagikan satu persatu makanan ke sana. Sama orang-orang yang lagi cari rongsok. 1 jam aja kamu ada di situ. Kamu keluar bau sampah. Pasti bau sampah. Begitu sebenarnya hidupmu.
Kamu bergaul di antara siapa? Kumpulannya yang seperti apa? Nanti pikiranmu dan hatimu begitu. Pencemooh, maka pencemoohlah kamu. Jahat hatimu, maka jahatlah dirimu. Munafik kamu, maka munafiklah. Itu kumpulan. Tapi Tuhan bilang apa? Berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kamu tahu dia bilang apa? Jangan mengikuti nasihat dan teladan mereka. Karena nasihat mereka hanya menaburkan sesuatu, menabur benih pemberontakan di dalam hatimu. Menabur benih kesesatan di dalam hatimu. Kamu pikir orang sampai di baik itu cukup. Oh, dia baik. Kalau dia baik, penjahat juga bisa buat baik. Orang curi uang pemerintah terus bagi ke panti asuhan. Baik? Baik. Tapi tidak benar. Kalau cuma mau sampai di baik, apa yang membedakan kamu dengan orang jahat? Kalau kamu bisa kasih 10.000, orang jahat bisa kasih 100.000. Apa yang membedakan kamu? Kalau cuma sampai di baik. Kamu harus benar. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti apa? Jangan memberi dirimu dipimpin oleh omongan mereka. Kamu harus punya filter di dalam hatimu. Mana perkataan yang benar, mana yang salah. Jangan seperti Absalom. Kamu baca nanti bagaimana Daud setelah dia mati. Bagaimana Salomo setelah dia mati. Apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukan? Siapa dek? Rehabeam. Apa yang dilakukannya? Kamu ngerti gak waktu dia minta nasihat ke penasihat raja, dia bilang, apa yang harus kulakukan? Kalau kamu mau dihormati, tolong. Kamu harus melayani rakyat. Tapi dia bilang apa? Pergi. Terus datang ke teman-temannya. Baca Alkitab. Ke teman-temannya dia datang. Teman-temannya bilang apa? Bilang sama rakyat. Bahwa kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Berarti kekerasan yang akan dia lakukan lebih parah dari yang dulu dilakukan bapaknya. Akhirnya apa? Kerajaan terpecah. Kamu pikir kamu bertanya dengan sebayamu, kamu harus punya filter. Tanya dia, ini benar atau salah? Kalau kamu dapat jawaban, terus kamu rasa itu cuman baik, tolong jangan cuman di situ. Kamu punya Roh Kudus. Roh Kudus pimpin aku supaya aku gak tersesat. Banyak nasihat, tapi bukan kebenaran. Jadi kamu harus punya filter sendiri. Supaya kamu tidak disesatkan oleh temanmu. Karena supaya kamu bisa diterima semua orang, jadi kamu terima aja nasihat itu. Bodoh. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Tahu berdiri itu? Dia berdiri itu punya keteguhan. Untuk mempertahankan yang salah. Berdiri, teguh, konsisten. Itu maksudnya. Kalau kamu mempertahankan yang salah, berarti kesalahan itu udah jadi kebenaran buat dirimu. Salah yang diulang-ulang jadi kebenaran. Itu. Tapi kalau sampai hari ini, di dalam kampusmu pun belum ada yang berubah. Jangan-jangan itu kesalahan. Yang selama ini kau jalani, akhirnya jadi benar. Jangan duduk di kumpulan pencemooh. Bangkit dari situ, pisahkan dirimu. Boleh berteman? Boleh kak. Boleh berteman? Boleh. Bertemanlah dengan semua orang. Tapi jangan biarkan dirimu dikamiri oleh ucapan mereka. Itu. Jadi kalau orang ketemu kamu, dia berubah. Tapi kalau kamu ketemu yang jahat, kamu yang makin jahat, lebih baik kamu keluar dari situ.
pisahkan dirimu. Tidak ada yang bisa dengarkan aku, Kak, di kampus. Aku nggak tahu mau curhat sama siapa. Bodoh. Jangan kau curhat sama sosmed. Nggak ada Tuhan Yesus di situ. Nggak dijawabnya kamu. Nggak dikomennya kau di situ. Ngapain? Bertobat. Perempuan, laki-laki, kamu punya Roh Kudus. Kamu bisa ngomong dengan dia. Dan kamu minta, Tuhan, siapa orang yang aku bisa percaya. Untuk aku bisa cerita dan aku dapat masukan yang baik, Tuhan. Pasti dia akan tunjukkan kepada kamu. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan itu, Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Hagah. Hagah itu satu, menggumamkan. Firman yang kamu dapat itu, kamu gumamkan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kamu ulang-ulang itu. Kamu perkatakan firman itu. Lalu yang kedua apa? Dia digaungkan. Digaungkan tahu apa? Dengan suara yang besar. Kamu nyatakan kepada kelemahanmu. Kenyataan hidupmu. Bahwa aku punya Tuhan yang besar. Kamu nyatakan itu. Hagah. Baru kamu visualisasikan. Kamu renungkan, Tuhan, kenapa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi seperti apa? Seperti apa yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi? Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Naungan yang seperti apa? Yang terakhir, Hagah itu kamu perkatakan untuk hidupmu. Firman ini kalau dibakar, jadi apa? Jadi abu, bukan jadi emas dia. Kalaupun ini dibakar, nggak berguna, sama aja. Tulisan-tulisan yang kamu baca ini tidak berguna kalau dia tidak dihidupi Roh Kudus. Tulisan ini mati, tapi Roh yang menghidupkan. Kalau kamu nggak baca, apa yang akan kamu alami? Apa yang akan hidup? Di sini nggak ada. Jangankan kamu baca Alkitab. Kamu kalaupun baca Alkitab, terus kamu nggak minta diterangi Roh Kudus, kamu mau ngerti apa di situ? Kamu hanya bicara lewat pengetahuan dan pengertianmu sendiri. Karena Roh Kuduslah yang menyingkapkan segala sesuatu. Dia yang lebih mengerti hati Bapa daripada kamu. Otak yang cuman segini terbatas untuk mengenal dia yang suprarasional. Kamu hanya butuh ditolong Roh Kudus untuk mengenal dia dengan benar. Untuk berjalan dalam kebenaran setiap hari kamu perlu ditolong Roh Kudus. Sudah sejauh apa? Kamu kakak-kakak yang berada di kampus. Kunasehati dirimu untuk kebaikan dirimu dan nama baikmu. Karena dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Kalau dari dirimu yang jahat keluar, kita tahu bahwa perbendaharaan hatimu jahat. Kamu aku nasihati, ajari adikmu siapa Roh Kudus. Terlepas dari semua manifestasi itu. Tapi ajari mereka siapa pribadi Roh Kudus. Ajari mereka. Bahwa mereka kenal siapa Roh Kudus. Tapi kalau kamu sendiri gak hidup dipimpin Roh Kudus. Yang kamu ajari pasti tentang roh halus. Aku yakin. Aku yakin. Kamu renungkan itu. Kakak-kakak, kamu sudah berapa semester di sini?
Aku masih semester 4, kamu udah semester berapa? Kamu renungkan sendiri. Udah berapa semester kamu sampai hari ini? Dan kamu tidak bisa bagikan Roh Kudus ke adik-adik. Bertobat kamu. Mazmur 1 ayat 3. Ayat 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. The Passion Translation. Aku senang sekali baca terjemahan ini. He will be standing firm like a flourishing, the planted by God's design. Apa? Ia akan berdiri teguh seperti pohon yang subur, yang ditanam oleh God's design, rancangan Tuhan. Berarti orang hanya bisa tumbuh subur kalau dia ditanam dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan seperti apa dalam hidupmu? Kalau dia sekarang ini sedang merancangkan kamu untuk dididik di kampus kamu yang sekarang, dilatih berdoa, disiplin rohani, berarti kamu sedang ditanam di dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Supaya apa? Kamu jadi pohon yang subur. God's design. Hanya bisa ditanam di dalam rancangan Tuhan. Oh, aku renungkan Tuhan. Selama ini kamu pikir atau kita pikir, kamu bisa tumbuh subur oleh pengertianmu sendiri? Enggak bisa. Kalau kamu menolak didikan Tuhan, kamu sedang menolak ditanam di tanah yang subur, di tepi aliran air. Kamu sedang menolak untuk didewasakan. Kamu menolak untuk tumbuh lebih lebat. Kamu menolak untuk kamu berbuah. Bagaimana kamu mau ngerti rancangannya kalau kamu tidak kenal yang buat rancangan sendiri? Bisakah kamu, wadah atau bejana, berkata kepada Tuhan yang buat bejana, kenapa kamu membentuk aku begini? Nggak bisa. Kamu buat kerajinan apapun, apakah kerajinan itu bicara ke kamu? Kenapa kau buat aku begini? Kalau dia bicara kaget kau. Tapi enggak. Bejana hanya diam dan turut apa yang tuannya lakukan atas dia. Kalau kamu mau ditanam, biarkan rancangan Tuhan kamu terima dalam hatimu. Sekarang jangan pernah menyesal kalau kamu sudah sampai di sini. Kalau sudah kamu ada di STT, jangan menyesal. Cukup jalani dan bilang, Tuhanku mampu mereka-rekakan yang jahat menjadi kebaikan untukku. Kalau itu pun kamu gak bisa pandang, jadi sampah kamu di luar sana. Terus dia bilang apa? Yang berakar kuat di tepi sungai-sungai yang penuh dengan sukacita. Tuhan. Yang menghasilkan buahnya di setiap musim kehidupan. The Passion ngomong begitu. Ia tidak pernah kering, tidak pernah layu, selalu diberkati, selalu makmur. Kalau kamu tidak berjalan, berdiri, dan duduk di antara orang fasik, berdosa, dan pencemooh. Dan kalau kamu merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka kamu akan seperti ayat 3. Dalam proses kehidupanmu, kamu pasti ngalami duka cita. Tapi duka cita tidak sebesar sukacita yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Makanya kamu akan tetap bisa percaya, kalau dulu aku ngalami pertolongan yang dahsyat luar biasa, aku juga bisa ngalami di perjalanan yang ini. Itu dia. Tapi kalau kamu sendiri tidak pernah ngalami dia, baru habis itu kamu coba bangkit-bangkitkan temanmu, ayo semangat. Orang buta menuntun orang buta itu. Biarkan dirimu dididik di dalam rancangan Tuhan. Biarkan hatimu dididik.
di dalam rancangan Tuhan. Amin.